Halo guys, ini adalah channel Teknoza ID dan di depan saya udah kedatangan Infinix Note 7, smartphone paling tinggi dan paling baru dari Infinix Mobility. Harga jual saat video ini dibuat adalah Rp2.699.000 dengan flash sale di Lazada Official dengan harga Rp2.499.000. Tentu aja smartphone ini hype-nya cukup tinggi karena selain harga yang terjangkau, Infinix bisa kasih banyak fitur dan spek yang cukup oke di kelas mid-range. Langsung aja kita beralih ke bagian boxnya. Ini tampilan boxnya dengan warna yang cukup colorful, didominasi warna hijau dan rame banget tulisan-tulisan dan speknya. Beralih pada sisi box bagian belakang terdapat spesifikasi kunci dari Infinix Note 7. Memakai chipset MediaTek Helio G70, chipset mid-range yang cukup powerful di kelasnya, kemudian konfigurasi memori RAM 6GB dengan storage 128GB. Layarnya sendiri cukup besar dengan 6,95 inch, resolusi HD 720x1640 dengan Infinity O desain kamera. Lalu ada setup quad kamera 48 megapiksel dengan dedicated lensa khusus untuk kondisi low light. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dan ada DTS surround sound dengan dual stereo speaker, 5000 mAh kapasitas baterai dengan pengisian 18 watt. Kemudian fingerprintnya berada di samping layar dan Infinix Note 7 berjalan pada Android 10 sejak open box. Langsung aja kita unbox smartphone-nya. Oke, di sisi depan ada smartphone-nya, kita geser dulu. Kompartemennya kita buka. Oke, teman-teman, di sini ada perdana smartphone. Kemudian kita juga dapat charger, micro USB, ada earphone. Untuk sisi di dalamnya lagi kita punya SIM ejector. Kita akan buka untuk ngecek nanti jenis slotnya seperti apa. Oke, kemudian di kompartemen paling bawah kita dapat screen guard plastik. Kemudian kita juga dapat jelly case. Dan terakhir kita punya Infinix X Club, jadi Infinix punya semacam member group gitu. Dan terakhir ada kartu garansi dan manual book. Ya, jadi kurang lebih kelengkapannya seperti ini. Supaya lebih enak dilihat, kita coba rapiin dulu ya. Oke guys, mejanya udah dirapihin dan kita mau cek charger bawaan dari Infinix Note 7. Ternyata mendukung 9 volt 2 ampere atau fast charging 18 watt. Sementara sayangnya untuk kabel USB kabelnya masih menggunakan slot micro USB. Terakhir kita juga mau cek juga slot SIM cardnya seperti apa. Ya, ternyata Infinix Note 7 menggunakan triple slot dedicated, jadi bisa menggunakan 2 nano SIM card dengan 1 micro SD jika storage 128GB nya masih kurang. Ini dia sisi persisi dari Infinix Note 7. Sisi depan dengan layar 6,95 inch, resolusi HD dengan kamera pansol. Layar sebesar ini memang kelihatan di tangan cukup besar, sedikit perbandingan aja dengan layar 6,5 inch dari Realme 6 yang juga menggunakan kamera pansol. Terlihat layar dari Note 7 kelihatan banget bedanya, perbedaannya ya. Untuk masalah warna, saya mau kasih lihat ya teman-teman, ini resolusi SD dengan resolusi Full HD Plus. Sepintas mata agak sulit untuk membedakan, maksudnya kualitas Infinix Note 7 masih bisa acceptable dan nggak terlalu ganggu mata, masih kelihatan vibrant dan masih kelihatan enak di mata ya. Oke, untuk sisi sebelah kanan kita punya fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power dan tombol volume up and down. Kecepatannya sendiri cukup responsif dan cukup cepat. Saya sudah registrasi fingerprint dan hasilnya cukup cepat. Di sebelah kiri ada slot SIM card. Untuk posisi bagian atas kosong atau polos, sementara di sisi bagian bawah ada port micro USB, speaker stereo yang dual stereo speaker berbarengan dengan speaker bagian atas. Kemudian ada lubang jack audio 3,5 mm dan terakhir adalah mikrofon. Untuk sisi bagian belakang yang cukup ini cukup
apa ya, saya cukup impresif dengan desain yang dipilih oleh Note 7. Dia masih pakai plastik polikarbonat dengan aksen pattern unik seperti ini, dan yang paling menarik adalah desain rounded kameranya yang nggak lazim, dimana rata-rata 2020 pakai square kamera. Jadi ini mengingatkan kita sama Huawei Mate 30 Pro dengan 4 kamera, dan ini LED flash-nya juga 4, teman-teman. Nah, yang jadi benefit lebih dari lensanya adalah Infinix menggunakan satu lensa dedicated untuk kondisi low light. Nanti kita akan tes di video reviewnya. Untuk desainnya sendiri saya suka, meskipun kalau teman-teman bisa cek plastiknya agak ringkih, berbeda dengan Realme 6 yang mungkin lebih solid ya. Mengingat harga ya udahlah ya. Oke, ini sisi persisinya. Sekarang kita masuk ke home screen. Ini layar memang saya sudah ganti, tapi temnya masih pakai tem bawaan dari Infinix. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ROM 128 GB dan RAM 6 GB-nya menyisakan 128 GB. Dari total 128 GB menyisakan 112 GB. Kemudian RAM-nya dari 6 GB tersisa 3,94 GB. Saya sudah menginstal aplikasi AnTuTu Benchmark ya, dan hasilnya cukup impresif, 196.000 poin. Tentunya di harga 2 juta sampai 2 juta setengah, benchmark seperti ini cukup tinggi di kelasnya. Oke. Kemudian kita akan cek lagi untuk update sistem. Saya sudah cek tidak ada pembaruan. Untuk update sistem sudah tidak ada pembaruan karena sudah di XOS 6.1.0 dengan security patch Mei 2020. Ya. Berikutnya mau jelasin aja kalau di sini bloatware-nya itu banyak banget, tapi kita akan coba apakah bisa di-uninstall, dan ternyata bisa di-uninstall. Jadi saran aja buat teman-teman sebaiknya langsung di-uninstall aja. Untuk menu kameranya sendiri beresolusi maksimal di 48 megapiksel. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada menunya 48 megapiksel. Kita coba ambil fotonya. Shutter speednya sendiri termasuk cepat di kelasnya. Kemudian di sini ada fitur-fitur seperti macam-macam ya fiturnya, nanti kita akan jelaskan lebih detail di video review. Untuk sekedar hasil sebagai gambarannya, saya akan ambil beberapa contoh foto. Nah, ini kamera depannya. Ya. Untuk menu video terdapat fitur anti video on atau stabilizer berbasis software dengan memanfaatkan gyroscope. Jadi kita akan ambil sedikit footage untuk mengecek kestabilan videonya. Tentunya video lengkapnya akan kita bahas di video review. Sedikit untuk mengecek kestabilan videonya. Tentunya video lengkapnya akan kita bahas di video review. Oke, terakhir karena varian yang saya pilih adalah warna Ether Black, saya nggak ambil yang green agar warnanya lebih universal. Kita cobain pakai case bawaan dia yang jenisnya soft case ya. Soft case bawaannya cukup oke dan masih kasih lihat kontur desain belakang dari Infinix Note 7. Sementara Infinix juga dikasih screen guard bawaan yang sayangnya belum dipasang, jadi kita harus pasang sendiri. Oke, sekian aja video unboxing dari Infinix Note 7. Hasil AnTuTu-nya cukup impresif, hasil kameranya juga kayaknya sedikit potensial. Kita akan kulik lebih dalam di video review. Dengan harga 2.499.000 saat flash sale, rasanya saya harus bilang ini worth it. Layarnya besar meskipun resolusinya baru HD+, tapi masih bisa diterima oleh mata. Untuk video lebih lanjutnya tentu aja harus kita bahas lebih dalam di video review. So, jangan lupa stay tune di channel Teknoza ID. Sampai sini dulu videonya, kita akan ketemu lagi di video-video Teknoza ID berikutnya. Teknoza ID,
Pamit.